Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Haryadi Triwahyudi SEMM selaku dosen mata kuliah riset pemasaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu yang berjudul pengaruh dimensi produk quality dan dimensi e-service quality terhadap repurchase intention merek Bata pada generasi Gen Z di Bandung. Yang dimana kelompok 6 ini beranggotakan Lutfi Naufal dengan NIM akhir 028, Mutia Dwista Oktavianti dengan NIM akhir 029, Nida Khoiruni Safa dengan NIM akhir 033, Siti Ainun Trilestari dengan NIM akhir 042, Muhammad Faisal Apandi dengan NIM akhir 055, dan saya sendiri sebagai moderator Nadia Puspita Ayu dengan NIM akhir 045. Pada slide ini terdapat objek dan metode penelitian. Yang pertama ada objek penelitian, yang kedua adalah masalah yang dihadapi pada objek yang diteliti, yang ketiga ada uji validitas dan reliabilitas, yang keempat ada uji asumsi klasik, yang kelima ada hasil uji hipotesis, yang keenam ada implikasi ilmiah dan manajerial. Selanjutnya pada slide ini terdapat objek penelitian yang dimana objeknya adalah konsumen generasi Z atau Gen Z yang berdomisili di wilayah Kota Bandung. Lalu objek yang dinilainya adalah konsumen Gen Z yang telah melakukan pembelian serta menggunakan produk sepatu merek Bata. Lalu atribut objek atau variabelnya adalah produk quality, e-service quality, dan repurchase intention. Baik, pada slide latar belakang ini bisa kita lihat potensi industri sektor fashion dan sepatu saat ini tumbuh sangat pesat dan berkontribusi sebesar 17% terhadap PDB ekonomi kreatif. Ditambah lagi, generasi Z di Kota Bandung menjadi epicentrum utama dalam perkembangan tren serta budaya sneakers modern. Namun, di tengah potensi pasar yang sangat besar ini, terjadi sebuah kesenjangan fenomena pada merek Bata. Kinerja bisnis Bata justru mengalami penurunan yang sangat signifikan, di mana penjualan neto merosot hingga 34,77%, perusahaan membukukan rugi bersih sebesar 51,98 miliar rupiah, berujung pada penutupan pabrik di Purwakarta, serta merosotnya posisi top brand indeks mereka. Dari penurunan kinerja tersebut ditemukan akar masalah yang terjadi di lapangan terkait dua aspek. Yang pertama yaitu kualitas produk atau produk quality, di mana terdapat banyak ulasan negatif konsumen di marketplace mengenai bahan sepatu yang keras serta kualitas fisik yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua yaitu kualitas layanan digital atau e-service quality, di mana sistem retur online yang mereka miliki dinilai kaku dan tidak fleksibel bagi karakter konsumen Gen Z. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam bagaimana dimensi produk quality dan dimensi e-service quality mempengaruhi repurchase intention atau niat beli ulang konsumen. Slide berikutnya yaitu slide tujuan, model penelitian, dan hipotesis. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk quality dan e-service quality baik secara parsial maupun simultan terhadap repurchase intention merek Bata pada generasi Z di Kota Bandung. Adapun modal konseptual yang tertera, di mana bunyi hipotesis penelitiannya yaitu yang pertama, H1A hingga H1F berbunyi masing-masing dimensi produk quality berpengaruh terhadap repurchase intention. Di mana dimensi produk quality itu terdiri dari performance, features, conformance to satisfaction, reliability, durability, dan estetik. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu H2A hingga H2D, masing-masing dimensi e-service quality berpengaruh terhadap repurchase intention. Dimensi e-service quality itu terdiri dari efisiensi, sistem availability, fulfillment, dan privacy. Kemudian, hipotesis yang ketiga yaitu H3, product quality dan e-service quality berpengaruh secara simultan terhadap repurchase intention. Pada slide ini, kami menampilkan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel pertama kelompok kami, yaitu product quality. Produk quality sendiri diukur menggunakan 6 dimensi, yaitu performance, fitur, conformance to specification, reliability, durability, hingga aesthetic. Berdasarkan hasil analisis, seluruh item pernyataan memiliki nilai R hitung di atas 0,8. Jika dibandingkan dengan nilai R tabel yang hanya 0,1593, maka semua nilai R hitung terbukti jauh lebih besar daripada R tabel. Dengan demikian, seluruh indikator dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel kualitas produk secara akurat. Lalu untuk uji reliabilitasnya, di mana nilai Cronbach alpha dari ke-6 dimensi ini berkisar antara 0,870 sampai 0,899,
Karena nilai ini berada jauh di atas batas standar minimal yang hanya 0,60, maka instrumen kuesioner untuk variabel product quality dinyatakan sangat reliable atau konsisten. Pada slide selanjutnya, kami menampilkan hasil uji validitas dan reliabilitas untuk variabel berikutnya, yaitu ada variabel independen kedua, e-service quality, serta variabel dependent, repurchase intention. Untuk variabel e-service quality diukur menggunakan 4 dimensi, yaitu efisiensi, system availability, fulfillment, serta privacy. Untuk nilai R hitung e-service quality sendiri berkisar antara 0,80 hingga 0,916. Sedangkan untuk variabel repurchase intention, nilai R hitungnya berada di angka 0,842 sampai 0,880. Sama seperti variabel sebelumnya, karena semua nilai R hitung lebih tinggi daripada R tabel, yaitu yang hanya sekitar 0,1593, maka seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Terakhir, untuk tingkat reliabilitasnya, nilai Cronbach alpha variabel e-service quality berada di angka 0,877 sampai 0,899 dan variabel repurchase intention sebesar 0,912. Angka-angka yang tinggi ini membuktikan bahwa seluruh data kuesioner yang digunakan memiliki keandalan yang sangat baik dan siap untuk dilanjutkan ke tahap analisis data berikutnya. Baik, slide selanjutnya ke hasil uji asumsi klasik. Pertama, ada uji normalitas, menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,051, karena di atas 0,05 artinya data kami berdistribusi normal. Kedua, uji multikolonialitas, menunjukkan nilai toleransi sebesar 0,998, dan variansi inflation factor 1,002 yang berarti model kami bebas dari masalah multikolonialitas. Ketiga, uji heteroskedasitas untuk variabel X1 didapat angka 0,469 dan X2 sebesar 0,728, keduanya di atas 0,05. Sehingga model ini dinyatakan aman dari gejala heteroskedasitas. Selanjutnya ke slide hasil uji hipotesis secara parsial atau uji T. Jika diperhatikan pada tabel di hipotesis H1 sampai H2, seluruh dimensi memiliki nilai signifikansi 0. Karena nilai tersebut di bawah 0,05, maka seluruh hipotesis parsial dalam penelitian ini berhasil diterima. Artinya, setiap dimensi dari produk quality dan e-service quality terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan atau uji F, pada hipotesis ketiga atau H3, pengujian secara bersama-sama menghasilkan nilai F hitung sebesar 98,978 dengan nilai signifikansi 0. Slide ini menjelaskan implikasi manajerial dari hasil penilaian pertama. PT Bata Tbk perlu meningkatkan kualitas produk dengan menjaga standar ukuran dan kualitas bahan agar konsumen merasa nyaman. Kedua, perusahaan perlu mempermudah proses retur online agar pelanggan lebih percaya saat berbelanja. Ketiga, perusahaan perlu terus berinovasi pada desain sepatu agar tetap mengikuti tren dan menarik minat generasi Gen Z. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Baik, pada slide ini terdapat implikasi ilmiah dan manajerial. Untuk implikasi ilmiah, yang pertama penambahan variabel mediasi, yang dimana peneliti selanjutnya disarankan memasukkan variabel mediasi seperti customer satisfaction atau brand trust agar analisis hubungan antar variabel menjadi lebih mendalam dan lebih komprehensif. Dan yang kedua, perluasan metode sampling, yang dimana studi mendatang sebaiknya menggunakan teknik probability sampling dan memperluas cakupan wilayah geografis di luar kota Bandung agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.